Shalom. Bagaimana rasanya duduk berjauhan? Nyamankah? Tidak ya? Mari kita saatnya terus semakin kuat di dalam doa. Kita percaya semuanya pasti akan berlalu. Badai itu pasti akan berlalu. Amin. Iya, saya ucapkan shalom juga buat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang hari ini sementara ada di rumah masing-masing. Percayalah bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara duduk dan memberikan hati buat Tuhan, di situ pun Tuhan hadir dan Tuhan sementara berbicara kepada saudara. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Iya. Bulan ini kita berbicara tentang satu tema, yaitu bersiaplah memasuki tanah perjanjianmu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita berbicara banyak hal. Bahkan dalam satu perikop yang sama di Bilangan pasal yang ke-13 ini. Nah, hari ini izinkan saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang satu tema, yaitu keep your focus. Tetap jaga fokus kita, tetap jaga fokus Anda. Nah, hari-hari ini kan kenyataannya begini. Ini belakangan hari ini yang cukup mengganggu kita, cukup menyita perhatian kita, cukup menyita pikiran kita. Bahkan sejujurnya seberapa banyak di antara kita yang kemudian hari-hari ini mengalami ketakutan. Seberapa banyak kita yang kemudian rasanya, aduh mau salaman tuh, mau keluar rumah tuh, belanja terima kembalian uang pun ada begitu banyak hal yang hari-hari ini menakutkan, bukan hanya buat umat Tuhan, tapi bagi seluruh orang di dunia ini. Ini sangat menakutkan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan berita tentang COVID-19 ini, bisa jadi kita akan semakin kuat, bisa jadi kita akan lemah. Dosen saya pernah bilang begini, semuanya tergantung dari mana kamu duduk dan memandang. Nah, pagi hari ini kita sama-sama buka Bilangan pasal yang ke-13. Ayat 1 dan 2, kemudian ayat 31 sampai ayat 33. Bilangan pasal 13 ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Nah, kita perlu garis bawahi kalimat ini. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin di antara mereka. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana, 12 orang, ini kalimat statement yang diucapkan oleh 10 orang pengintai. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Memasuki tanah Kanaan itu janji Allah.
Sampai di sini kita harus clear. Bilangan 13 ayat 2 bilang, Tuhan menyuruh orang Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Yang akan, kata Tuhan, kuberikan kepada mereka. Itu garansi, itu jaminan. Memasuki tanah Kanaan itu planningnya Tuhan. Menikmati segala hal yang baik yang ada di tanah perjanjian itu tujuannya Tuhan buat umatnya. Nah, apa yang Tuhan janjikan, maka saya percaya begini, tidak akan pernah sekalipun Tuhan mengingkarinya. Apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak mungkin dia ingkari. Kenapa? Karena nggak pernah ada dusta dalam setiap ucapan dan perkataan Allah. Ketika dia berkata akan kuberikan kepada umatku Israel, maka sesungguhnya itu adalah sebuah garansi dan jaminan yang pasti buat umat Israel. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah ketika Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan itu, Allah juga berjanji bahwa orang-orang Israel tidak akan menghadapi yang namanya tantangan. Ketika Allah berkata akan kuberikan tanah Kanaan itu kepadamu, apakah di situ juga Allah berkata bahwa kamu nggak akan pernah menghadapi masalah apapun? Tak ada. Ada satu bagian, Musa mengingatkan orang Israel begini, tabahkanlah hatimu, be strong. Artinya apa? Tuhan sudah kasih warning, tidak akan mudah kamu ke sana. Kamu harus tabah, kamu harus kuat, be strong. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan? Tuhan tuh pengen begini, umat Israel itu melihat ketika Allah mengutus mereka ke tanah Kanaan, mengintai tanah Kanaan, Tuhan pengen mereka melihat begini, betapa luar biasanya tanah yang Tuhan janjikan itu. Betapa luar biasanya negeri yang Tuhan janjikan satu hari nanti itu akan menjadi milik kepunyaan mereka. Nah, realitanya begini, kita suka berkatakan begini, kita ini harus realistis, betul ya? Realistis. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang realistis itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang wajar. Nah, kalau kita simak dari kisah 12 pengintai ini, maka kita akan melihat begini. Ada 3 kata yang sebenarnya saya membagikan. Satu kata realistis. Hasil intaian ke-12 orang itu semua berdasarkan fakta dan itu realita, itu realistis. Nah, kemudian persoalannya adalah begini. Kemudian di antara 12 orang itu terbagi menjadi 2 kelompok. 10 orang kelompok pertama itu adalah orang-orang yang pesimistis. Nah, 2 orang Kaleb dan Yosua itu adalah orang-orang optimis. Nah, sekarang masalahnya yang kemudian menjadi masalah adalah begini. Hidup kita, hidup mereka, perjalanan mereka untuk memasuki tanah Kanaan, mereka melihat suatu realita bahwa tanah itu baik, tanah itu subur, melimpah dengan susu dan madunya. Hasil tanahnya pun luar biasa. Orang-orang di sana, orang-orang raksasa itu fakta. Tidak ada kebohongan yang disampaikan 10 orang bahkan 12 orang itu di sana. Bahkan bilangan tidak menjelaskan atau tidak menunjukkan bagaimana Kaleb dan Yosua menyangkal apa yang disampaikan oleh 10 pengintai. Itu realitanya, mereka realistis. Nah, masalahnya kemudian muncul ketika mereka bersikap realistis, tapi realistis mereka kemudian bertemu dengan namanya sikap pesimis. Berbeda dengan Yosua, mereka realistis, tetapi realistis mereka dibarengi dengan sikap optimis. Itu menjadi 2 hal yang berbeda. Kalau kita pelajari bahkan seluruh Alkitab, maka kita tidak akan pernah menemukan bahwa Allah berjanji hidup kita akan baik-baik saja.
hidup kita akan bebas dari tantangan dan persoalan, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Nah, padahal kalau kita simak kisah ini kisah di mana orang-orang Israel selangkah lagi mereka memasuki tanah Kanaan. Tinggal satu gunung lagi mereka lewati, mereka sampai di tanah Kanaan. Tapi kalau kita pelajari, kita simak, kita cermati bagian itu, kita melihat dan kita akan mendapati sesungguhnya apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa dan kemudian Musa sampaikan kepada orang Israel. Tuhan tidak meminta orang-orang Israel, ke-12 orang itu, untuk kemudian membuat kesimpulan tentang satu hal. Bisa atau enggak bisanya mereka merebut tanah Kanaan. Tuhan hanya meminta mereka mengintai, coba lihat. Kamu lihat situasinya, kamu lihat negeri itu, kamu lihat hasilnya, bawa sedikit. Tujuan Allah apa? Supaya mereka lihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya negeri yang Tuhan mau berikan. Tuhan tidak minta mereka untuk kemudian membuat kesimpulan tentang semuanya. Soal bisa atau enggak bisanya. Karena dari awal Tuhan sudah jelas. Akan kuberikan negeri itu buat kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika Tuhan menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, sedikit lagi, mereka akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebuah negeri yang sangat baik, sangat luar biasa. Selangkah lagi. Tapi sayang, kesimpulan yang dibuat 10 orang itu meruntuhkan iman seluruh umat Israel. Kesimpulan yang dibuat 10 orang itu menghancurkan iman, kepercayaan seluruh umat Israel. Sampai kemudian mereka marah, mereka mau bunuh Kaleb dan Yosua. Sampai ada akhirnya Tuhan harus turun tangan. Betul ya, Tuhan menampakkan kemuliaannya di hadapan mereka. Baru mereka percaya bahwa itu Tuhan. Zig Ziglar pernah bilang begini, pesimisme itu mengeruhkan air peluang. Sikap pesimis itu mengeruhkan air peluang. Kalau kita ada air, main ke sungai gitu, kemudian kita kocek, maka tanah itu akan rusak. Air itu akan menjadi keruh. Nah, sikap pesimis itu membuat air yang jernih itu menjadi keruh. Sikap pesimis, peluang yang sangat mungkin itu menjadi keruh atau bahkan kemudian menjadi enggak ada peluang sama sekali. Nah, itu sebabnya begini. Pagi hari ini mari kita belajar sama-sama untuk kita hidup berfokus kepada Tuhan. Masalah pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena memang Tuhan sendiri tidak pernah bilang hidup kita tanpa masalah. Masalah pasti akan ada. Persoalannya adalah apakah kita akan memfokuskan hati, pikiran dan hidup kita kepada besarnya masalah itu, atau kita memfokuskan hati, pikiran kita, bahkan hidup kita kepada Tuhan yang sesungguhnya jauh lebih besar dari semua masalah. Kegagalan umat Israel memasuki tanah Kanaan itu karena kegagalan mereka untuk menjaga fokus mereka kepada Tuhan. Mereka gagal untuk memegang apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan. Mereka lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan manusia dibandingkan mendengarkan atau percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya mari kita berfokus kepada Tuhan, bukan kepada besarnya masalah.
fatal ketika kita sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala keluarga, dan kemudian kita mengucapkan sesuatu yang bisa menghancurkan, meruntuhkan iman seluruh keluarga kita, bahkan seluruh orang-orang yang kita pimpin. Hal pertama, mari kita tetap pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Bilangan pasal yang 13 tadi ayat pertama, Tuhan jelas bilang begini kan, tanah negeri yang akan kuberikan. Itu garansi. Itu jaminan yang Tuhan berikan buat umat Israel. Kalau Tuhan janji, maka dia pasti akan mengenapi. Nah kemudian masalahnya kan kemudian begini seperti tadi. Ketika mereka 10 pengintai itu menyampaikan berita hasil dari apa yang mereka dapat, dari hasil intaiannya itu. Mereka menyampaikan jauh lebih banyak hal-hal yang kemudian negatif, yang kemudian meruntuhkan iman semua umat yang mendengarnya. Semuanya. Kalau menurut perhitungan 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir, perkataan 10 orang itu menghancurkan iman 2 juta orang Israel, kecuali Kaleb, Yosua, Musa dan Harun. Bayangkan, 10 orang menghancurkan iman 2 juta orang. 12 orang atau 10 orang pengintai itu adalah orang-orang yang dikatakan pemimpin masing-masing suku. Kalau masing-masing suku atau mereka adalah pemimpin dari masing-masing suku, logikanya adalah begini, mereka bukan orang yang bodoh. Kalau mereka menjadi pemimpin, mereka punya kapasitas leadership yang bagus. Pasti. Kalau mereka menjadi pemimpin, mereka pasti punya kemampuan intelijen yang bagus. Pasti. Mereka pemimpin seharusnya mereka punya kemampuan bahkan keahlian untuk berperang. Kalau enggak, matilah mereka masuk ke negeri itu. Bayangin saja. Amalek, orang enak, mereka bisa pulang bawa hasil tanaman, itu kan enggak mudah. 40 hari 40 malam mereka di sana. Mengintai, itu enggak mudah. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Saya yakin mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka punya kemampuan untuk menganalisa segala sesuatunya dengan baik. Saya yakin itu. Nah kita belajar begini. 10 orang bisa menghancurkan iman 2 juta orang. Orang yang dengar itu bisa lebih jahat daripada orang yang ngomong. Siap apa yang mau membunuh Kaleb dan Yosua, apakah 10 orang itu? Bukan. Umat Israel yang dengar omongan 10 orang itu. Yang mendengar itu bisa lebih jahat daripada yang mengatakannya. Orang yang mendengar itu bisa lebih hancur di hidupnya dibandingkan orang yang mengatakannya. Itu sebabnya kita perlu pegang janji Tuhan, ingat apa yang Tuhan janjikan. Jaga apa yang kita ucapkan, karena apa yang kita ucapkan itu bisa membangun, bisa meruntuhkan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ketidakpercayaan mereka lah kepada Tuhan yang kemudian meruntuhkan semua orang yang mendengarnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah sampaikan ini rasanya. Rasa takut itu pemberian Tuhan, betul ya? Tapi hidup dalam ketakutan itu bukan rencana Tuhan. Tuhan berikan rasa takut supaya kita sadar kita ini siapa, Tuhan itu siapa. Tuhan berikan rasa takut supaya kita ini sadar betapa lemah dan terbatasnya kita, betapa kita perlu Tuhan, betapa banyak hal-hal yang di luar kapasitas dan kemampuan kita untuk kita tangani. Termasuk virus corona ini.
Beberapa waktu yang lalu saya chatting sama Yeli, anaknya Pak Yusuf Rahman. Dia chatting. Dwi, tiba-tiba Dwi. Dia kalau ngomong sama saya suka pakai bahasa Sunda. Mana sieun tuh? Takut kenapa sih? Eta si corona aja. Ya takut sih enggak lah. Cuma kan harus hati-hati juga. Iya sekarang orang parno pisan katanya. Saya gilir cenah. Jemaat manggenah ngajak salaman, diajak salaman bisa nolak. Ari urang diajak salaman tuh bisa nolak. Pendeta diajak salaman embung, songong cenah. Jemaat diajak salaman tuh bisa. Pendeta nggak bisa maksa. Pendeta diajak salaman nggak mau, tuh bisa. Ngobrol-ngobrol dia bilang, hese Dwi cenah. Kita mau jaga kebersihan kayak gimana, siapa yang tahu pas kita buka pintu virus masuk ke bawah angin, masuk di rumah kita. Kita pegang pintu rumah gak taunya nempel virus di situ, siapa yang tahu. Nempel ke anak kita perlu kita cium, nempel di sendok di piring, siapa yang tahu. Ada banyak hal yang kita gak bisa tahu, makanya kita perlu bersandar dan berharap sama Tuhan. Takut wajar. Tapi hidup dalam ketakutan itu tidak wajar. Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu saya tuh batuk, kemudian pilek. Pas lagi heboh-hebohnya corona. Di WhatsApp keluarga, istri saya Rini posting sebuah gambar gejala orang yang terkena virus corona. Batuk, sakit tenggorokan, flu. Seperti flu biasa katanya. Saya bilang, kamu tahu saya batuk, kamu posting begini, bukan ngomong langsung sama saya. Saya nggak komen, saya langsung bilang ke Rini. Wajar Neng kamu takut, tapi kalau kamu takutnya berlebihan, itu bikin saya justru ngerasa bahwa itu ada di saya. Hapus itu, saya keluar beli obat, besok saya sembuh. Dia hapus di grup itu, saya pergi keluar, saya minum obat. Saya minum setengah botol, hampir setengah botol. Itu Pak Charles bilang, untung kamu kuat jantungnya, kalau enggak bisa lewat kamu. Dan puji Tuhan besoknya saya udah enggak sakit tenggorokan, udah enggak batuk, udah enggak terlalu pilek. Saya bilang, apa yang kamu katakan, itu yang mendatangimu. Jadi tolong, di situasi begini ngomong yang baik, ngomong yang menguatkan. Iya, maaf, enggak salah. Yang kamu sharing itu sebuah fakta, kebenaran, tapi kita perlu jaga. Ada yang perlu kita omongkan, ada yang enggak. Makanya hidup dalam ketakutan yang berlebihan itu bahaya. Kalau hari Rabu yang lalu istri dari Coach Stephen bilang begini kan, kalau saya singkat intinya begini, muara dari semua ketakutan itu hanya satu kata, kematian. Nah pertanyaannya kalau kita kejar, kenapa orang takut mati? Bukankah semua orang akan mati? Kenapa takut mati? Bukankah kalau mati kita akan ketemu dengan Tuhan? Lalu kenapa kita takut mati? Apakah kita belum siap? Kenapa belum siap? Saya pulang dari PD pelayan, saya merenung banyak hal. Iya ya, kenapa saya harus takut? Saya takut mati, berarti saya nggak siap ketemu sama Tuhan. Ada yang salah, ada yang perlu dibenahi. Tapi jangan juga coba-coba. Nah, selain kita perlu untuk pegang apa yang Tuhan janjikan, kegagalan umat Israel karena mereka gagal memahami apa yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian kita perlu untuk menjalani hidup atau melangkah dengan iman untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena realitanya memang Tuhan gak pernah menjanjikan kepada umat Israel bahwa mereka gak akan menghadapi masalah. Kenyataannya adalah mereka harus berhadapan dengan para raksasa yang menurut beberapa penafsiran memang mereka kanibal. Hanya saja berita yang mereka sampaikan terlalu berlebihan. Semua penduduknya. Kayaknya semua penduduk dimakan, jadi siapa yang hidup di situ?
kita perlu melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Nah masalahnya orang-orang Israel, orang-orang yang seringkali lupa atau mudah lupa dengan apa yang terjadi di belakang dan lupa dengan apa yang Tuhan janjikan di depan. Sejak dari Mesir 10 tulah itu sudah Tuhan buktikan. Tiang awan, tiang api Tuhan berikan. Mana burung puyuh Tuhan kasih. Pakaian gak rusak, kasut gak rusak, itu bukti pemeliharaan Allah. 40 tahun. Laut Teberau terbelah. Enggak 3 hari dari situ air di Mara yang pahit berubah jadi manis. Setelah dari Mara Tuhan bawa mereka menikmati suatu daerah yang indah yang namanya Elim. Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di situ mereka puas. Tapi mereka lupa dengan semua itu. Karena apa? Karena mereka melihat raksasa di depan mereka. Padahal di belakang mereka banyak pengalaman yang jauh lebih hebat dibandingkan itu. Mereka gak berani melangkah dengan iman. Mereka pengennya terima jadi. Tuhan janji, ya Tuhan janjikan tanah Kanaan, ya Tuhan beri. Gak usahlah mereka bekerja, mereka gak usah perang, mereka gak usah ngerebut, mereka gak usah ngapa-ngapain, terima aja pokoknya. Tuhan gak mau begitu. Diperlukan keteguhan iman dalam kita menjalani realita kehidupan. Diperlukan keteguhan iman dalam kita menjalani realita hidup kita. Di balik sikap pemberontakan umat Israel kepada Allah, mereka gak sadar bahwa sebenarnya Tuhan hanya minta satu, beranilah untuk melangkah, meraih apa yang Tuhan janjikan. Kesulitan itu adalah sarana untuk membuat setiap umat Allah semakin bertumbuh dalam pengenalan dan semakin bertambah dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Kesulitan, masalah, tantangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan semakin bertambahnya pengalaman kita bersama dengan Tuhan. So, jangan pernah lari dari kenyataan. Bersikap realistis itu harus, tapi harus kemudian disusul dengan sikap optimis. Jangan sampai realistis ketemu dengan sikap pesimis. Itu bahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita hari-hari ini terasa semakin berat, semakin tidak mudah. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan, saya tidak tahu Bapak Ibu seberapa banyak Bapak Ibu yang juga hari ini mengalami ketakutan karena COVID-19 ini. Saya tidak tahu. Tapi kalau boleh saya bilang, jangan takut yang berlebihan. Kita memang sedang ada dalam medan peperangan. Tadi pagi Pak Witono berdoa bahwa kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa si jahat. Buat saya itu betul. Ini waktunya kita berperang menunjukkan kekuatan keteguhan iman kita. Tapi kita enggak hanya berperang melawan roh dan kuasa-kuasa jahat. Kita juga berperang melawan kedagingan kita yang hari ini bekerja sangat liar. Kita sedang berperang itu. Nah, harapannya begini. Tujuannya supaya kita tidak menjadi sama seperti umat Israel pada waktu itu. Yang gak percaya sama Tuhan dan kemudian memberontak kepada Tuhan. Nah izinkan saya menutup dengan satu kalimat ini saja. Satu pertanyaan ini dan mari kita renungkan bersama-sama. Saya dapat ayat ini dari teman. Dapat kalimat ini dari teman. Dia bilang begini. Ketika segala sesuatunya itu terguncang, apa yang tersisa? Saya merenungkan ini. Ketika segala sesuatunya terguncang, apa yang tersisa dari kita? Imankah atau ketakutan? Kesetiaankah atau pemberontakan?
Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah pegang apa yang Tuhan janjikan. Tidak mungkin tidak. Kita mesti pegang apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, maka mau tidak mau kita harus melangkah dengan iman untuk menerima janji itu. Kita tidak bisa duduk diam sambil berharap Tuhan memberikannya secara cuma-cuma tanpa usaha. Tidak. Ada upaya yang harus kita lakukan. Saya berharap pagi hari ini bagi Bapak Ibu semua, ataupun buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita semakin berfokus kepada Tuhan. Jadikan beberapa waktu ke depan ini menjadi momentum untuk kita benar-benar menikmati Tuhan secara pribadi. Supaya 2 minggu ke depan atau 1 pekan ke depan kita harapkan kita bisa berkumpul kembali. Kita datang dengan sesuatu yang berbeda, kita akan saling bercerita, kita akan saling menyaksikan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Percayalah, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, pagar perlindungannya itu cukup bagi kita. Amin.